pertama yaitu kerangka konseptual akuntansi. Kerangka dasar bertujuan dan berperan sebagai acuan untuk digunakan bagi 1. Badan penyusunan standar akuntansi keuangan. 2. Penyusunan laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. 3. Auditor dalam menentukan audit opini atas laporan keuangan. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, kerangka konseptual nantinya akan direvisi dari periode ke periode berdasarkan pengalaman dari DSAKIAI dalam penggunaan untuk kerangka konseptual tersebut. Apabila terjadi revisi, maka secara otomatis tidak akan mengarah pada perubahan standar. Kerangka konseptual telah menyediakan landasan untuk standar yang A, berperan terhadap transparansi guna meningkatkan komparabilitas internasional, serta kualitas informasi atas keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor dan para pelaku pasar agar informasi tersebut menjadi keputusan yang ekonomi. B. Memperkuat unsur akuntabilitas dengan cara mengurangi kesenjangan atas informasi antara pemilik modal dan pihak yang telah mempercayakan uangnya pada pihak tersebut, yang dimana maksudnya memberikan informasi yang dibutuhkan dalam hal pertanggungjawaban manajemen dan sebagai sumber informasi yang dapat dibandingkan secara global serta berguna bagi regulator. C. Memberikan kontribusi atas efisiensi ekonomi yang bertujuan untuk membantu para investor agar mampu mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia sehingga dapat meningkatkan dalam hal alokasi modal. Berikutnya, kerangka konseptual PSAK mengadopsi langsung dari konseptual framework IAS. Kerangka konseptual menjadi dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum, termasuk konsolidasi. Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual dapat dianalogikan sebagai undang-undang dasar dan standar akuntansi sebagai undang-undang. Saat akuntan harus menghadapi masalah baru yang belum memiliki standar, maka kerangka kerja konseptual dapat dijadikan acuan untuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah akuntansi yang bersifat kini dan belum ada. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan menjelaskan dasar tentang 1. Tujuan laporan keuangan. 2. Asumsi dasar. 3. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 4. Definisi, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. 5. Konsep tentang modal dan pemeliharaan modal. Tujuan pelaporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk keputusan mengenai A. Pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dalam instrumen utang. B. Penyediaan untuk penyelesaian pinjaman dalam bentuk kredit lainnya. C. Menggunakan hak untuk memilih atau mengambil tindakan manajemen yang mengambil penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Asumsi dasar. Dalam penyusunan laporan keuangan, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar dengan harapan laporan keuangan dapat disusun dan memenuhi tujuan laporan keuangan. Terdapat 2 asumsi dasar yang mendasari atas penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual ialah asumsi yang mendasari atas penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan tersebut, pengaruh transaksi dan pengaruh peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, atau bisa disebut bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Pengertian dasar akrual yaitu 1. Transaksi atau kejadian dibukukan dan juga dilaporkan pada saat keterjadiannya dan memiliki dampak atas sumber daya dan atau liabilitas suatu entitas dan bukan semata-mata berdasarkan atas saat terjadinya penerimaan maupun pengeluaran kas.
Laporan atas keuangan yang disusun berdasarkan dasar akrual akan memberikan informasi pada pemakai. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat transaksi masa lalu yang akan menimbulkan penerimaan serta pembayaran kas, tapi juga ada kewajiban pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya yang Akrual basis kas yang mendasarkan akan diterima. konsepnya atas dua pilar, yaitu pengakuan atas pendapatan dan pengakuan atas beban. Yang pertama, pengakuan pendapatan dasar akrual, yaitu pada saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan. Konsep ini terkait dengan kapan kas akan diterima menjadi tidak terlalu penting karena penghasilan diakui berdasarkan keterjadian walaupun kas belum diterima. Yang kedua yaitu pengakuan beban, diakui sesuai dengan keterjadiannya sehingga ada pengakuan utang. Keunggulan pencatatan akuntansi secara akrual basis. Yang pertama, pengukuran untuk unsur keuangan seperti aset, liabilitas, dan aset neto menggunakan metode akrual basis. Yang kedua, basis diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Yang ketiga, pendapatan diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima. Yang keempat, setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang kelima, adanya peningkatan pendapatan organisasi karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan. Yang terakhir, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan organisasi ke depannya. Biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan organisasi. Yang kedua, adanya risiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan organisasi. Lalu lawan dari akrual basis adalah cash basis atau basis kas. Cash basis merupakan pendapatan dan biaya akan diakui saat diterima kas. Di sini ada tabelnya. Transaksi penerimaan, basis kasnya pendapatan diakui pada saat diterima dana kas atau bank. Basis akrualnya pendapatan diakui pada saat terjadinya tanpa memperhatikan diterima dana kas atau di bank. Lalu transaksi yang kedua pengeluaran, yaitu basis kasnya biaya diakui pada saat dibayar secara kas atau bank. Basis akrualnya biaya diakui pada saat terjadinya tanpa melihat dibayar secara kas atau bank. Kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Entitas tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Asumsi kelangsungan usaha sangat penting mendasari penyajian wajar suatu laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji. Dalam melakukan penilaian kelangsungan usaha suatu entitas, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, sedikitnya 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat penilaian tergantung pada keadaan dan kenyataannya. Asumsi kelangsungan untuk usaha mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya pada masa depan ketika menyusun laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ada karakteristik kualitatif pokok, di bawahnya bisa dapat dipahami, lalu relevan, lalu bisa diandalkan, yang terakhir dapat diperbandingkan. Dapat dipahami, yaitu suatu informasi bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami agar laporan keuangan dapat dipahami dengan baik. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada relevan. Informasi relevan adalah informasi yang bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk pengambilan keputusan. Informasi ini memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi pemakai dalam mengambil keputusan dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.
Yang ketiga, keandalan. Informasi pada laporan keuangan harus disajikan secara andal atau reliable. Informasi yang andal adalah informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan, adanya salah material, dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk mengambil keputusan. Yang keempat, dapat diperbandingkan agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam mengambil keputusan. Harus dapat diperbandingkan antara periode dan antar entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk 2 atau lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu entitas sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa Kendala depan. informasi yang relevan dan andal. Kendala pengaplikasian kualitatif informasi keuangan. Yang pertama ada keseimbangan antar karakteristik, yang kedua tepat waktu, yang ketiga keseimbangan biaya dan manfaat. Kendala pengaplikasian kualitatif informasi keuangan. Yang pertama tepat waktu. Informasi yang terlambat akan jadi kendala dan menjadi tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali karakteristik dapat saling bertentangan. Relevan dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Dan yang ketiga, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan dan kinerja. Adapun laporan posisi keuangan itu dibagi menjadi 2, ada aset dan liabilitas dan ekuitas. Adapun kinerja itu pendapatan beban. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan dalam laporan posisi keuangan atau laba rugi dan harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, ada kemungkinan bahwa masa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Dalam menyajikan, apakah persyaratan pengakuan perlu diperhatikan pertimbangan materialitas dan memperhatikan hubungan unsur. Konsep probabilitas digunakan untuk menggambarkan tingkat ketidakpastian di masa depan. Dalam pengakuan harus diperhatikan kendala pengukuran. Contoh, penilaian atau estimasi yang harus tetap memperhatikan kendala dan informasi. Biaya sekarang atau present value haruskah masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha. Selanjutnya, konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan dianut entitas dalam menyusun laporan keuangan. Konsep modal didasarkan pada kebutuhan pemakai laporan keuangan. Konsep modal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Konsep modal keuangan. Konsep ini menganggap laba hanya diperoleh kalau nilai uang dari aset bersih pada akhir periode melebihi jumlah uang dari aset bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada yang mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Yang kedua, konsep modal fisik. Menurut konsep ini, laba diperoleh hanya jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usahanya pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik atau kemampuan usahanya awal di periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi. Selanjutnya, konsep pengukuran dan pemeliharaan model pada dasarnya akan menentukan model akuntansi mana yang akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Model akuntansi yang berbeda menunjukkan derajat relevansi dan keandalan yang berbeda. Manajemen perlu mencari keseimbangan antara relevansi dan juga keandalan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.